kaitan dengan penukaran uang baru ya, yang kemudian ada adminnya begitu ya. Ini ada pertanyaan dari Bu Nurul, kemudian ada juga pertanyaan dari Bu Rahma di Kebonsari berkenaan dengan tukar uang baru tapi ada biaya adminnya. Apakah itu disebut dengan riba? Ustadz mungkin singkat saja. Ya, baik. Kalau kita sepakati bahwa uang kartal, ya, uang kertas kita itu nilainya terletak pada apa yang tertulis di situ, ya, apa disebut nilai intrinsik kalau nggak salah itu ya. Itu ya, jadi ilatnya barang itu bernilai bukan karena kualitas atau jenis barangnya, tapi nilainya yang dijadikan sebagai standar nilai. Ya, jadi kalau 100.000 bukan karena bahannya bagus atau bahannya kurang bagus, keluaran tetapi baru itu. Ya keluaran baru atau keluaran lama, ini tidak berpengaruh. Yang berpengaruh itu adalah apa yang tertulis di situ. Ya, jadi kalau ada uang yang kuno misalnya terbitan tahun dulu, itu pun sudah lusuh misalnya, nah, sudah lusuh, tapi nilai apa ditulis itu 100.000, kemudian dengan keluaran baru, ya, yang belum lusuh atau masih sangat bagus gitu, tulisannya 100.000, maka nilainya sama itu. Jadi ilatnya itu terletak pada apa yang tertulis. Nah, kalau sesuatu yang nilai intrinsiknya itu sama, maka mestinya nilai sama. Nah, kalau itu disetarakan dengan emas, ya, atau kita gunakan ya sekarang pendapat yang berlaku saat ini ya, bahwa uang kartal itu disetarakan dengan emas, maka berlaku ketentuan la tabi'ud dhahaba bidhahab illa mithlan bimithlin. Janganlah kalian memperjualbelikan atau janganlah kalian menukar, janganlah kalian memperdagangkan antara emas dengan emas, ya, illa mithlan bimithlin, kecuali ya sama, ya sama kalau di situ adalah senilai, ya. Kalau seukuran ya mungkin ukurannya yang mungkin berbeda, tetapi senilai, yaitu nilai yang tertera pada uang kertas tersebut. Jadi tidak boleh kita melakukan perdagangan tukar menukar, ya, atau jual beli uang kertas tersebut jika ada perbedaan nilai, misalnya 100.000 ditukar dengan 120.000 atau 100.000 ditukar dengan 90.000. Nah, ini yang biasa disebut sebagai riba fadl. Ya, disebut sebagai riba fadl, yaitu memperjualbelikan barang-barang ribawi, ini disebut barang ribawi, dengan ya yang tidak senilai. Nah, sekarang ini ada istilah lain yang dulu memang nggak dikenal itu, ada biaya admin. Nah, biaya admin ini kan sebenarnya istilah baru yang dibuat untuk apa? Dibuat ya untuk mengakal-ngakali ketentuan syariah saja sebenarnya, karena memang nggak perlu kan sebenarnya ada biaya admin. Ya. Alasannya ya uang jasa gitu, Ustaz. Ya, kalau kita mencari-cari jalan untuk keluar dari ketentuan syariah ya bisa jadi, tetapi kan hakikatnya tidak demikian. Ya, jadi inilah yang oleh ulama disebut sebagai riba fadl, yaitu riba di mana memperdagangkan barang-barang ribawi yang sejenis dengan tidak seimbang, tidak setara. Nah, kalau ulama yang mengatakan riba fadl itu terlarang, ya ini memang nggak boleh dilakukan semacam itu. Jadi harus sama. Bahkan Nabi SAW saja dulu ketika ada sahabat yang menukar ya cincin ya dengan cincin itu, sedangkan di cincin itu ada permatanya, maka permatanya harus diambil karena itu membuat nilainya berbeda. Ya, misalnya cincin itu harganya setara dengan 1 dinar emas ya 4/4 gram misalnya. Kemudian ada permata di situ. Nah, permatanya itu kan tambahan dari nilai itu, maka disuruh mencopot. Jadi nggak boleh itu ada permatanya karena membuat pertukaran itu menjadi tidak seimbang, tidak mithlan bimithlin gitu ya. Jadi itu yang masuk di dalam kategori riba fadl yang jika ulama tersebut memang mengharumkan ya memang nggak boleh untuk dilakukan itu. Ya. Itu yang tidak diperbolehkan begitu ya, memenuhi prosalina. Baik, tapi toh juga tidak perlu uang baru sekarang begitu, yang penting nilainya gitu ya. Ya, kalau saya tidak perlu yang baru ya. Lama-lama pokoknya nilainya banyak gitu. Iya, daripada masih bingung pusing nggak ada uang baru begitu ya, memerhati prosalina. Ya, kadang buat anak-anak kecil kadang suka sekali gitu, Ustaz. Baik, berikutnya ada siapa ini? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menyambung ini Mas kembali. Tentang apa ini, Pak? Tentang akad mudharab. Akad mudharab ini begini, Pak Ustaz. Kita pinjam uang
Ya, kita uang ini bank syariah Ustaz. Iya. Memakai bank syariah. Saya pinjam 1 juta. Nah, ketika kita diangkat, sampean kuat mengembalikan 1,5 juta. Kayak di bank itu, Pak. Ada bunganya gitu. Iya. Ini kalau kalau akadnya sudah diangkat deal itu bayang gitu macam itu. Ya ada lebihnya. Nah, bank-bank syariah yang memakai kayak gitu. Bank konvensional kan biasa, bank syariah memakai akad mudharabat. Itu saja Pak Ustaz. Ya. Menyambung yang akad yang kemarin itu. Ya. Baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Ya, jadi kalau kita melihat secara umum ya, sistem perekonomian di dalam Islam yang kalau kita lihat di kitab fikih itu masuk di dalam kategori fikul buyu, fikih jual beli. Sebenarnya istilah-istilah yang ada di situ memang nggak terlalu rumit ya. Nah, munculnya istilah rumit ini karena ya mungkin sistem ekonominya berkembang, dan sebenarnya bukan karena itu, karena kita menggunakan sistem ekonomi yang lain, bukan sistem ekonomi Islam. Sehingga kadang-kadang memang ya satu sisi menyulitkan, kemudian sisi lain ya kadang-kadang digunakan untuk mengakal-akali ya apa yang ada di dalam syariat. Kadang-kadang demikian. Sebuah contoh, kalau kita utang misalnya, ya kalau pakai bank konvensional itu kan dikasih bunga. Tapi kalau bank yang lain ya kadang-kadang nilainya bukan bunga, tetapi bagi hasil. Tetapi kalau kita nilai, kadang-kadang nilai bagi hasilnya sudah ditentukan di depan, ya bagi hasilnya sekian, kemudian kadang-kadang jumlahnya pun lebih besar daripada jumlah bunga pada bank konvensional. Nah, ini kan sebenarnya lebih menyusahkan. Justru Islam itu datang untuk memberi kemudahan, ya bukan untuk menyusahkan. Dengan diterapkannya syariah, mestinya bisa ya mengikis ya, mengikis riba. Nah, karena Allah kan mengatakan demikian. Yamhaqullahu riba wa yurbi bis-shadaqah. Allah memusnahkan riba dan menyuburkan sodako. Nah, ini dengan istilah syariah kok malah beban dari orang berhutang menjadi lebih besar. Nah, katanya Islam solusi, kok malah memberi beban. Kalau bank konvensional memberi bunga mungkin hanya persenan dikit-dikit gitu ya per bulan, tapi bank yang lain itu kadang-kadang ya atas nama ya kesepakatan, atas nama ya mungkin bagi hasil, nah jumlahnya lebih banyak. Dan lagi pula kadang-kadang hasil sudah ditentukan di awal, ini kan nggak bisa, usahanya belum tentu berhasil, tapi pengembalian yang harus dilakukan ya seperti itu. Nah gitu, itu contoh. Nah, ini kalau contoh misalnya kalau utang 1 juta membayarnya 1,5 juta, ini dasarnya apa? Kok harus membayar lebih dari itu? Ya, kalau itu dianggap sebagai utang piutang yang berbunga seperti itu, ini kan bunganya sudah mencapai ya katakanlah 50% kan, dari 1 juta menjadi 1.500.000 ini kan terlalu besar. Ya, nah kalau riba jahiliyah itu ketika salah satu contoh ini ya berlaku jahiliyah. Jika di jatuh tempo dia tidak bisa membayar, maka ya dilipat gandakan itu, entah bunganya ditambah, jatuh temponya ditambah gitu ya, dengan jatuh tempo ditambah lagi maka hutangnya berlipat gitu. Atau mungkin dia hanya bisa membayar bunganya sementara ya pokoknya tetap ya. Jadi tiap bulan dia harus membayar bunga. Ya, sementara pokoknya tetap. Nah, ini hal-hal yang sangat dilarang di dalam Islam itu. Ya, jadi kalau kita mau kembali kepada ketentuan syariah, ya pasti syariah yang murni ya, ini tidak lebih memberatkan dibandingkan dengan ya bank-bank konvensional ya, tidak lebih memberatkan, pasti lebih meringankan. Ya, apalagi ya kita benar-benar bebas dari riba, tentu tidak ada kedoliman, dan kita semua berdagang, berutang piutang atau muamalah secara umum itu dengan sangat rela. Jadi kalau 1 juta menjadi 1.500.000 ini kan ya lebih besar kan daripada bank bunga pada bank-bank konvensional, dan itu tentu memberatkan. Itu dalam jangka waktu berapa lagi ya? Ya, jangka waktu 1 tahun pun juga besar itu kan, 1 tahun 12 bulan berarti 500.000 sudah ya. Ya baik. Baik Ustadz, ini ada pertanyaan dari Pak Mat Saleh. Ustadz mau tanya, doanya zakat itu yang baca, yang membayar, apa yang menerima zakatnya Ustadz? Ya, doa bagi ya orang berzakat ya. Yang membacakan doa itu adalah yang menerima zakat.
yang menerima ya. Nah, yang berzakat ya tentu baik juga untuk berdoa, karena doa ini merupakan bagian gitu dari bagian dari permohonan kita kepada Allah. Contoh, ya Allah terimalah amalku ini misalnya ya. Ya Allah terimalah sedekahku ini. Ya Allah terimalah zakatku ini gitu ya. Nah, tentu itu merupakan sebuah kebaikan. Nah, demikian pula zakat fitri. Nah, zakat fitri atau zakat lain itu memang ya kalau kita melihat pada hadis Nabi, ya Nabi ketika menerima zakat dari keluarga Abu Aufa cukup mengucapkan Allahumma sholli ala Abi Aufa gitu ya. Cuma demikian. Ya Allah, berilah selawat kepada Abu Aufa gitu. Nah, kalau kita menerima zakat fitri atau yang lain-lain, nah kita mendoakan kepada orang yang berzakat tersebut dengan doa yang diajarkan Nabi tersebut di dalam hadisnya. Ya, misalnya doanya cuma singkat. Ya Allah, berilah sholawat kepada Pak siapa gitu ya, Pak Fulan misalnya ya, Allahumma sholli ala Pak Fulan, Allahumma sholli ala Pak A, Pak B dan seterusnya gitu. Dan itu hanya itu sebenarnya yang diajarkan Nabi SAW ketika seseorang itu menerima zakat. Nah, kalau kita menambah dengan doa-doa lain ya nggak masalah, tapi hendaklah doa yang diajarkan Nabi itu juga diucapkan ya. Misalnya kita habis doa seperti doa yang diajarkan Nabi, ya Allahumma sholli ala Mas Anto misalnya, Allahumma sholli ala Mas Anto, ya Allah berilah sholawat kepada Mas Anto. Kemudian kita doakan lagi dengan doa yang lain, tambahlah keberkahan di dalam umurnya, di dalam rezekinya, di dalam keluarganya. Itu tentu nggak masalah juga. Itu bentuk penghargaan kita kepada rezeki yang Allah berikan lewat tangan orang yang berzakat tersebut ya. Baik Ustadz, ini ada pertanyaan dari Dewi Agustin. Ustadz mau tanya, apakah sholat di awal waktu ketika baru adzan itu tidak dianjurkan? Apakah yang lebih baik tunggu adzannya selesai dan selesainya pujian? Ya. Nah, sholat di awal waktu ya, memang pas adzan Allahu Akbar langsung sholat. Ya, kadang-kadang ada yang memaknai as-sholatu ala waktiha itu adalah sholat di awal waktu. Padahal sebenarnya as-sholatu ala waktiha itu adalah sholat pada waktu yang telah ditentukan. Bisa di awal, bisa di tengah, bisa di akhir. Untuk menuju afdolnya ya memang ada beberapa sholat yang afdol untuk dilakukan di awal. Yang dimaksud di awal itu apa? Ya memang makna awal itu mestinya begitu waktu sholat masuk ya kita sholat ya. Ya mestinya demikian, itu makna asalnya. Ya karena masuk waktu sholat, kita sholat di awal berarti kita langsung sholat gitu. Tetapi ternyata ada ya hal lain yang mendahului sebelum kita sholat itu, yaitu begitu masuk sholat itu ada adzan. Ya, adzan itu sudah lazim di masjid, di musola, atau mungkin di rumah-rumah kita. Begitu masuk waktu sholat maka kita beradzan. Nah, ketika ada adzan, maka yang diperintahkan kepada kita itu bukan sholat, tetapi menjawab adzan. Nah, seperti hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, Rasulullah SAW mengatakan, "Idza sami'tumun nida faqulu misla ma yaqulul muadzin." Ya, apabila kalian mendengar ya adzan, maka ucapkanlah seperti yang diucapkan oleh muadzin. Nah, jadi kita tunggu dulu adzan selesai sambil apa? Sambil menjawab adzan. Ya, jadi adzannya dijawab Allahu Akbar, kita jawab dengan Allahu Akbar sampai terakhir nanti la ilaha illallah kita jawab dengan la ilaha illallah. Kemudian nah diperintahkan juga untuk membaca doa setelah adzan. Ya, jadi kalau adzan sudah selesai kita diperintahkan baca doa, maka kita membaca doa setelah adzan. Allahumma robba hadhihi da'wati tamah wa sholatil qa'imah dan seterusnya. Nah, baru setelah itu kita sholat ya. Jadi apa hukum menjawab adzan tersebut ya? Nah, hukum menjawab adzan jika kita lihat dari hadis Nabi SAW itu bernilai perintah ya. Idza sami'tumun nida faqulu. Ya, apabila kalian mendengar adzan maka ucapkanlah. Ini kan perintah dari Nabi. Nah, hukum asal dari perintah itu adalah wajib ya. Karena kaidah dalam usul fikih mengatakan bahwa al aslu fil amri lil wujub. Hukum asal dari perintah adalah wajib. Nah, walaupun sebagian ulama mengatakan bahwa ya wajibnya itu diturunkan menjadi sunnah ya, tapi kalau kita lihat hukum asalnya memang wajib. Jadi kalau nggak ada halangan, hendaklah kita menjawab adzan tersebut ya. Kemudian kita baca doa setelah adzan juga ya. Kemudian baru kita sholat. Jadi makna dari sholat pada waktu ini harus dipalingkan ya.
Dipalingkan kemana? Ya pada kita tidak melaksanakan benar-benar di awal waktu, tapi kita laksanakan setelah kewajiban kita menjawab adzan selesai. Iya, baik. Baik Ustadz, nanti kita jeda dulu pemerhati Prosolina. Sekarang saya ingin agak dikecilkan dulu Pak radionya Pak, atau agak menjauh. Halo, Iya, dari Bapak siapa Pak? dari Pak Junaidi. Pak siapa? Pak Junaidi. Iya. Oh iya. Oh, tanya Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Masalah zakat fitri ya. Begini, si fulan ini kan kalau sakit secara masuk ke dalam baras Islam itu, jadi dia berhak menerima zakat itu ya. Oh, sakit Pak. Enggak, fuqara Masakin. Iya. Oh, Iya. Iya. Terus pada Amin 2 apa Amin 1 itu dia menerima zakat dari beberapa anak famili kan gitu. Ya. Artinya kan berlimpah. Gitu. Banyak lah ya. Iya. Terus itu apa masih juga harus wajib mengeluarkan zakat fitrah. Oh iya. Itu. Terima kasih. Baik. Ya. Itu saja ya Pak ya. Iya. Ya. Terima kasih. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini posisinya ketika misalnya si fulan ini ya awalnya memang tidak mampu ya Ustadz, ternyata H-1, wah mau beludak nih banyak Ustadz gitu. Mungkin bisa sampai 1 kuintal barangkali ya. Ya alhamdulillah gitu. Apakah berkewajiban mengeluarkan zakat Ustadz? Ya, baik. Nah, kalau kita melihat pada ketentuan yang ada di dalam hadis, ya, fungsi zakat fitri itu adalah wa tu'matan lil masakin, memberi makan orang miskin. Ya. Sampai batas apa memberi makan orang miskin? Sampai pada saat Idul Fitri dia bisa makan. Ya. Nah, kemudian dalam riwayat Baihaqi disebutkan aghnuhum antawafi hadal yaum. Nah, buatlah mereka berkecukupan sehingga mereka tidak berkeliling untuk mencari makan pada hari tersebut. Nah, jadi target utama, sasaran utama zakat fitri itu adalah memang untuk kalangan fuqara dan masakin yang benar-benar kondisinya ya tidak bisa makan dari situ. Nah, tetapi ketika seseorang itu memang tergolong fuqara dan masakin, tapi mempunyai cadangan yang lebih dari kebutuhan untuk 1 hari 1 malam, ya tadi disebutkan, nah diberi orang banyak sampai sampai berlimpah gitu. Maka kondisi fuqara masakinnya kan sudah hilang. Ya, dia tidak lagi masuk kategori orang fakir dan miskin. Ya, kategori orang berkecukupan untuk menunaikan zakat fitri. Nah, maka padanya diwajibkan untuk mengeluarkan zakat fitri. Jadi bisa jadi kan hilangnya sifat fakir dan miskin itu karena pemberian orang lain ya berupa zakat tersebut, maka dia keluarkan zakat fitri tersebut. Ya memang kalau kita lihat pada kenyataan yang ada saat ini, kriteria yang benar-benar ya berhak untuk diberi zakat fitri menurut ya, ulama-ulama Malikiyah itu memang hampir sudah nggak ada. Ya, kenapa? Karena hampir semua orang saat ini untuk urusan makan ya bisa diatasi lah. Ya, semiskin-miskinnya orang misalnya ya, itu untuk urusan makan sehari itu bisa teratasi dan tidak terlalu membutuhkan. Ini memang sangat berbeda kondisinya di zaman Nabi ketika Ahlus Sufah misalnya, ya dia tidak punya sesuatu yang untuk menghidupi keluarganya. Tidak punya sesuatu bahkan untuk menghidupi dirinya sendiri, maka disitulah fungsi zakat fitri benar-benar maksimal. Nah, kalau sekarang kondisinya bagaimana? Ya, kalau kondisinya sudah berubah, artinya dalam pengertian fuqara dan masakin yang sesungguhnya sudah nggak ada, ya kita ambil yang paling rendah, ya kriteria yang paling rendah. Ya orang yang paling miskin lah di kalangan masyarakat tersebut. Ya, kemudian siapa di atasnya lagi gitu ya. Jadi fungsi ini insya Allah masih tetap bisa diberlakukan kalau dia bisa makan hari itu, mungkin untuk persediaan hari berikutnya atau hari berikutnya gitu. Jadi dia tetap berkewajiban untuk menunaikan zakat, ya mungkin bisa diarahkan kepada yang lebih miskin daripada dia. Baik, mungkin bisa dimulai dari kerabat-kerabatnya juga gitu ya yang memenuhi kriteria ya. Baik Ustadz, ini ada pertanyaan juga ini nyambung Ustadz dari Pak Yoga di Glodok Bintoro. Jika orang itu tidak puasa Ustadz, tidak sholat, apa orang itu bisa menerima zakat fitri Ustadz?
Nah, ini menjadi masuk kriteria atau gimana nih Ustaz? Jadi orang nggak puasa, orang nggak sholat, apa bisa menerima zakat fitri? Jadi kalau kita lihat di dalam hadis, memang disebutkan diambil ya min agniyaihim wa tukhadhu min fuqaraihim ila fuqaraihim, diberikan kepada diambil dari orang-orang kaya di antara mereka dan diberikan kepada orang-orang fakir di antara mereka. Mereka itu siapa? Mereka itu adalah orang-orang beriman. Ya, orang-orang beriman. Nah, tadi kalau kita lihat di dalam perintah, ya, semua perintah yang Allah telah perintahkan kepada kita itu sebenarnya tertuju hanya kepada orang-orang beriman. Seperti contoh puasa, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam, wahai orang-orang beriman diwajibkan atas kalian berpuasa. Zakat juga demikian, diperintahkan kepada orang beriman ya. Kemudian yang lain-lain juga diperintahkan kepada beriman. Nah, demikian juga ya sasaran dari hal tersebut. Jika kita lihat ukuran atau sasaran dari zakat itu, termasuk 8 golongan itu semuanya adalah dari orang-orang beriman ya, kecuali satu, yaitu mu'alaf. Mu'alaf itu boleh, orang yang akan beriman boleh, orang yang baru beriman boleh ya. Jadi 8 golongan itu yang boleh diberikan kepada selain orang beriman cuma satu, yaitu mu'alaf ya. Dan orang yang mau beriman, belum beriman, mau beriman ya boleh diberi dengan harapan dia menjadi beriman itu. Adapun orang yang nggak sholat dan orang yang nggak puasa, ini menurut saya sebaiknya tidak ditunaikan zakat ya. Tapi tergantung nggak sholatnya kenapa ya, kemudian nggak zakat, nggak puasanya kenapa. Nah, kalau sholat ini memang sesuatu yang memang tidak bisa dihindari, karena sholat ini kewajiban yang memang tidak bisa dipalingkan dari siapapun ya, siapapun. Nah, walaupun di situ banyak keringanan-keringanan. Kalau kita nggak mampu sholat berdiri boleh dengan duduk, kalau nggak mau duduk bisa berbaring gitu, nggak mau berbaring pun boleh dengan isyarat, tapi tetap ditunaikan. Nah, itu menjadi ketentuan pokok. Jadi kalau difardukan berarti difardukan kepada orang beriman dan diberikannya pun juga kepada orang-orang beriman. Ya, begitu ya. Baik, yang diutamakan ya. Ya, oke. Ini ada pertanyaan juga ini Ustadz dari Mas RW Balung ya. Ustadz, apa hukumnya makan daging hewan yang jelas diperbolehkan untuk memakannya? Akan tetapi kita tidak pernah tahu apakah cara penyembelihannya sesuai syariat Islam. Oke, ini kayaknya pernah dibahas beberapa hari yang lalu ya Ustadz ya. Nah, ini. Ya, boleh. Singkat aja ya. Iya, Ustadz. Ya, baik. Yang pertama, kriteria penyembelihan binatang itu pertama dilihat ya, 2 ketentuan pokok ya. Yang pertama dari penyembelihnya. Penyembelihnya itu mesti muslim atau ahli kitab. Ya. Muslim atau ahli kitab ya. Kata Allah di dalam surat Maryam surat apa itu disebutkan bahwa makanan kalian itu halal bagi mereka dan makanan mereka halal bagi kalian. Artinya makanan kalian itu siapa? Makanan kalian itu adalah ya kalian orang-orang mukmin ya. Surat Al-Maidah, maaf ya, surat Al-Maidah. Wa ta'amul ladzina utul kitaba hillul lakum wa ta'amukum hillul lahum. Ya, makanan dari ahli kitab itu adalah halal bagi kalian dan makanan kalian halal bagi mereka. Itu kriteria penyembelihnya. Harus muslim dan atau ahli kitab. Ya, harus muslim atau ahli kitab. Kemudian yang kedua, cara menyembelihnya harus benar. Dan satu cara penyembelihan yang benar itu harus dibacakan basmalah. Karena kata Allah, wala ta'kulu mimma lam yudkarismallahi alaihi. Janganlah kalian memakan dari apa yang tidak disebut nama Allah atasnya. Jadi nggak boleh dimakan. Nah, masalahnya sekarang adalah bagaimana jika kita tidak tahu apakah disembelih oleh orang muslim atau ahli kitab dan caranya benar, ya kita nggak tahu. Maka kewajiban bagi yang nggak tahu mestinya mencari tahu gitu ya. Nah, mungkin ada beberapa lembaga sertifikasi halal yang mungkin bisa punya akses. Apalagi untuk yang sehari-hari nih Ustadz, kita beli misal daging ayam gitu Ustadz, daging sapi. Ya, punya akses ya untuk meneliti atau memberi sertifikasi halal dengan data-data yang benar, itu mungkin bisa digerakkan ke arah sana sehingga kita tidak makan dalam kondisi yang tidak tahu. Ya, kita nggak makan dalam kondisi nggak tahu. Karena apa? Kalau kita nggak tahu kemudian dinyatakan halal kan juga nggak bisa. Untuk menyebutkan halal ya kita mesti tahu itu halal ya.
oh ini halal, tapi dia nggak tahu halalnya dari mana, dasarnya dari mana gitu. Ya mungkin dari awal-awal kita mungkin bisa memilih mana yang kira-kira menurut don kita. Nah itu penyembelihnya, jagalnya memenuhi kriteria muslim tersebut dan disembelih dengan nama Allah gitu ya. Tapi kalau nggak tahu, ada ulama yang membolehkan untuk memakannya dengan syarat membaca basmalah ya terlebih dahulu. Misalnya di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abdul Razak, nah disebutkan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan la ba'sa sammu alaihi wa kuluh, tidak apa-apa. Nah, sebutlah nama Allah atasnya kemudian makanlah. Namun hadis ini dhaif ya. Mauquf, kategori mauquf artinya nggak sampai kepada Nabi. Ya, demikian juga ada hadis yang lain. Ya, wal yadhkur ismallahi tsummal yakul. Maka sebutlah nama Allah sebelum makan tersebut, kemudian makanlah. Nah, hadis ini juga tergolong hadis yang dhaif karena ada perawi yang lemah. Jadi hadis-hadis yang membolehkan makan sesuatu yang kita tidak ketahui hakikatnya, ya, kemudian kita sebut nama Allah sebelum makan, itu kategorinya adalah hadis yang dhaif, hadis yang lemah. Ya, jadi hadis lemah pada dasarnya memang nggak boleh dipakai. Jadi kalau upaya kita sudah maksimal mencari tahu gitu ya, nah kemudian kita dapat bukti-bukti ya kita makan. Tapi kalau enggak ya memang menurut saya ini lebih baik kita menahan diri ya. Kenapa? Daripada pada diri kita nanti kemasukan sesuatu yang haram ya. Nah ini memang belum ada penyelesaian. Kalau kita menggunakan dalil dalam usul fikih misalnya, ada dalil itu al aslu baqo makana ala makana ya, ini kaidah usul ini ya. Hukum yang pokok atau hukum asal itu adalah apa yang telah ada ya, apa yang telah ada. Contoh misalnya, masyarakat sini muslim semua, di kampung ini muslim semua ya, semua sholat, kemudian ada orang yang ngirim makanan ya di situ kepada kita ya, hukum pertama yang kita gunakan ya, apa? Yang menyembelih masih muslim karena masyarakat sini muslim gitu. Tapi kalau di lingkungan masyarakat situ misalnya ya nggak ada yang muslim, kemudian ngirim makanan pada kita, hukum pokok yang harus kita gunakan ini bukan dari orang muslim gitu. Nah kalau masalahnya yang campuran ada muslim atau tidak gitu, nah ini menjadi masalah yang mungkin lembaga-lembaga sertifikasi menurut saya itu punya akses ke sana itu untuk membantu kepada masyarakat, memudahkan mereka agar mereka tidak ragu untuk memakan sesuatu yang tidak diketahui hakikatnya tersebut. Ya. Baik Ustadz, pemerhati Prosalina masih di Dia Paris ya. Saya ingin ingatkan dulu kalau Anda ingin mencicipi, kalau pertanyaan dari Pak Haji Abdul Mukhid tadi, nah tentang akad mudharabah ini sebenarnya bukan akad tentang utang piutang ya. Jadi utang piutang yang 1 juta bayar 1,5 juta itu jelas masuk di dalam kategori riba. Ya, tapi kalau akad mudharabah ini bukan akad di dalam hal utang piutang, tetapi itu akad kerjasama. Kerjasama antara pemodal dengan pengelola. Ya, pemodal dengan pengelola. Jadi kalau prosentasenya itu ditentukan, misalnya keuntungan pemodal dapat 30%, pengelola dapat 70%, itu nggak masalah. Ya, kesepakatan dari awal. Tetapi kalau keuntungannya itu ditentukan ya jumlahnya, misalnya pemodal akan mendapatkan katakanlah 1 juta, pengelola akan mendapatkan 1.500.000, sementara keuntungan belum tentu sampai di situ. Nah ini yang menjadi masalah. Ya, bisa jadi nanti akan merugikan kepada satu pihak. Jadi kadang-kadang itu nggak mencukupi untuk memberi dengan jumlah sekian. Ternyata yang katakanlah disepakati 500.000 misalnya, sementara keuntungannya nggak mencapai 500.000. Nah, nanti akan diberikan seluruhnya kepada pemodal, maka dia akan tekor. Nah, tapi kalau misalnya mudharabahnya itu kesepakatannya didasari pada persentase sedikit atau banyak, ya tetap hitungannya bisa dilakukan, ya persentasenya bisa tetap berjalan. Misalnya keuntungan 1 juta 30% untuk modal, 70% untuk pengelola. Keuntungan 500.000 juga bisa dilakukan seperti itu. Nah, maka jika mudharabah itu sifatnya demikian maka diperbolehkan. Itu artinya akad kerjasama antara dua orang di mana bagi hasilnya, nah itu dinyatakan dalam bentuk persentase, bukan dalam bentuk
nilai yang harus ditunaikan oleh pengelola, dan itu karena bisa menjadikan rugi dari satu pihak atau bahkan mungkin rugi kedua-duanya itu. Ya, baik. Baik Ustadz, waktu kita habis ini ya. Oke, pemerhati Pro-Salina, mohon maaf ada beberapa pertanyaan yang belum bisa terjawab di hari ini, insya Allah besok ya. Selamat berbuka puasa dan kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.